Ini adalah kasus kehamilan pada seorang ibu di 34 minggu ya, dengan kondisi pertumbuhan janin yang terhambat atau intrauterine growth restriction. Nah, di sini saya mulai mengamati dengan kondisi air ketuban yang normal ya. Jadi ini minggunya sudah 34 minggu. Tetapi pertumbuhan janinnya terhambat hampir tidak bertumbuh selama sekitar 5 minggu. Sementara pada kehamilan pertamanya dia juga terjadi growth restriction, jadi janinnya kecil. Di minggunya 36 pertumbuhannya hanya 2,1 kilo. Ini kehamilan kedua. Ini saya mantau arus darahnya bagus. Jadi ini arus darah dari tali pusatnya masih normal. Dan pasien ini sudah diperiksa oleh konsultan feto-maternal ya, sudah hampir mungkin sudah ke 4 dokter konsultan di Jakarta. Dan akhirnya sekarang ke saya ini pada minggu 34 ya. Dan si ibu ini tidak kembali pada beberapa konsultannya yang sebelumnya. Jadi sekarang dia cukup khawatir karena mengetahui kok bayinya kecil ya, taksiran pertumbuhannya cuma 1.700 katanya, 34 minggu. Tadi yang kita ukur itu sudah aliran darah dari tali pusat, terus aliran darah di otaknya juga normal. Dan kemudian saya ini mau mengukur ukuran otak bayi ya, jadi ukuran bagian otak belakang. Jadi ini growth restriction-nya jadi kesannya asimetris karena kita punya catatan ukuran awalnya ini harusnya sudah 34 minggu ya dengan ukuran embrionya. Nah, sementara ukuran otak masih sesuai ya. Jadi ukuran otaknya masih menunjukkan kesesuaian antara minggu ke-34. Akhirnya kan nanti kita harus mengukur biometri pengukurannya secara teliti. Ya, saya melihat dulu struktur-strukturnya. Kenapa kok sampai ibunya anak pertamanya growth restriction, anak keduanya growth restriction gitu. Nah, ini struktur otaknya. Struktur otak perkembangannya masih dalam batas normal ya, tidak ada tanda-tanda bayi itu kekurangan oksigen, jadi masih dalam batas yang normal. Ini struktur otak masih berkembang dengan baik. Jadi ada beberapa kasus di mana si ibu tidak ada hipertensi, makannya juga baik, tapi kok bolak-balik bayinya kecil sementara aliran darahnya bagus. Kadang-kadang ya memang rahimnya si ibu sendiri yang kemungkinan kondisinya tidak memadai, kadang-kadang seperti itu ya. Sementara penyebab-penyebab untuk kesananya tidak kita temukan. Ini bayinya laki-laki ya, dan kondisi ketubannya ini bagus. Jadi tidak ada kondisi yang menghambat sebenarnya pertumbuhannya. Nah, ini kita ukur sekarang. Nah, diameter kepala saya hanya mendapat 32 minggu. Padahal ukuran aslinya harusnya dia sudah 34 minggu. Terus ini lingkar kepala juga setara 32 minggu. Sementara kalau pertumbuhan tulang itu kan pertumbuhan yang statis ya. Pertumbuhan yang selalu lambat karena dia tulang keras. Kalau jaringan lemak seperti perut itu kan bayinya banyak makan ya perutnya besar. Nah, ini kita mau coba melihat wajahnya. Wajah masih bisa terlihat dengan jelas. Ya, artinya kan ketuban itu masih bagus. Ya, jadi ini prosesnya mungkinan sudah kronik, artinya kemungkinan plasenta di level itu dia tidak bisa menyerap makanan dengan baik.
Meskipun aliran darah si ibunya semuanya bagus, ibunya tidak ada hipertensi, ya. Dan ini bayinya masih terkondisi dengan sangat bagus. Jantung juga memompa darahnya normal. Jadi jantungnya tuh tidak ada pembesaran, ya ukuran jantungnya tampak normal. Ini lambung juga terlihat jelas, artinya bayi itu bisa minum. Kalau bayi-bayi dengan kekurangan oksigen, artinya bayi yang kecil tanpa dia bisa minum, itu artinya dia kekurangan oksigen. Ini masih bagus. Nah, lingkar perut saya cuma dapat 29 minggu. Artinya kalau ini 34 minggu kan sudah ukurannya dari 5 minggu tidak bertambah. Artinya kan bayinya kurus sekali ini. Ya. Jadi sudah growth restriction, asimetris lagi pertumbuhannya. Nah, coba kita bandingkan semua ukuran tulang, karena tulang itu semuanya statik, pertumbuhannya sesuai deret pertumbuhan ukur, ya, deret ukur gitu. Nah, ini saya mau mencoba melihat wajahnya, dia masih bisa memperlihatkan wajah, artinya kan ketubannya bagus. Ya, ini profil wajahnya jelas sekali terlihat. Tidak ada kelainan yang saya curigai. Dan tadi aliran darah sudah kita ukur bagus. Ketubannya bagus. Nah, ini ukuran tulang kita ukur coba. Nah, ini tulang paha. Terus nanti kita mau bandingkan dengan tulang lengan. Jadi kalau tulang kepala, lingkar kepala semua 32 minggu. Sudah kekurangan 2 minggu dari ukuran target yang seharusnya. Nah, ini tulang humerus, ya, tulang lengan. Juga 32 minggu. Artinya tulang-tulang semuanya konstan di 32. Jadi memang lingkar perutnya saja yang kecil, 5 minggu telat. Namun itu kan juga memberikan perhitungan berat badan yang berbeda, ya. Nah, ini ada ukuran yang belum saya masukkan dari lingkar kepalanya. Jadi saya harus mengulangi lagi ukurannya. Tidak apa-apa, kita ulang kembali. Seteliti mungkin kita ukur, jadi jangan sampai keliru. Jadi perbedaan pengukuran berat badan dengan kenyataannya itu jangan sampai perbedaannya terlalu drastis. Nah, lingkar kepala sekali lagi 32 minggu. Diameter kepala juga 32 minggu. Ya, ini sudah selisih 2 minggu lebih kecil. Lingkar perut kembali kita ukur 29 minggu, 5 minggu lebih kecil dari seharusnya. Kita ulangi lagi tulang-tulang. Nah, tulang paha setara 32 minggu. Tulang lengan, ini dia tulang lengan, humerus. Nah, ini pengukuran kedua, kita bisa lebih cepat untuk mendapatkan taksiran berat badan yang sesungguhnya. Ya, 32. Jadi total berat bayinya cuma 1622 gram, padahal harusnya sudah 2,3 kilo. Jadi pertumbuhannya itu sudah lebih rendah dari persen ke 10, dia malah cuma 1%. Padahal tidak ada lilitan, arus darah bagus, ketuban bagus, kemungkinan dari bayinya tidak bisa menyerap makanan dari level plasenta. Jadi dalam kondisi ini memang kita anjurkan gedekan di luar, kita lahirkan, supaya kita bisa memantau lebih bagus. Karena kalau misalnya kita tunggu terlalu lama, malah bayinya akan makin kecil. Dan kadang-kadang malah justru berakibat dia hipoksia tanpa kita tahu. Hipoksia itu bayi kekurangan oksigen. Justru dalam kondisi sekarang masih optimal, semuanya terpantau dengan baik, kita persiapkan untuk kita lahirkan dengan pemantauan. Jadi membutuhkan mungkin intensive care unit, NICU untuk bayinya, tapi paling tidak kita bisa memantau dengan baik.